Hai, apa kabar? Kembali kami akan menyampaikan berita terupdate dari BP Jam Sostek dalam sepekan. Saya Akbar Nurdin, selamat datang di Liputan 79. Berita pertama kita datang dari keberhasilan pemerintah Sulawesi Utara dan BP Jam Sostek dalam meraih rekor muri. Seperti yang kita ketahui bersama, pertanian menjadi sektor penopang ekonomi Sulawesi Utara di masa pandemi ini. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, utamanya yang bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap. Sebagai bentuk perhatian terhadap petani, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BP Jam Sostek memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 36.000 buruh tani dan petani penggarap di daerah ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyerahan kartu kepesertaan BP Jam Sostek kepada 5 perwakilan buruh tani dan petani penggarap oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe bersama Direktur Utama BP Jam Sostek Agus Susanto dalam rapat paripurna HUT Provinsi ke-56 di kantor DPRD Sulut, Rabu kemarin. Atas pencapaian ini, Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan rekor dunia sebagai pemprakarsa dan penyelenggara perlindungan program Jam Sostek kepada petani terbanyak. Perlindungan yang diberikan kepada para petani tersebut adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hingga bulan Desember 2020. Sesuai peraturan gubernur, perlindungan tersebut akan terus dianggarkan setiap tahunnya. Informasi kedua mengenai bagaimana cara mendapatkan diskon iuran 99% dari BP Jam Sostek. Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk memulihkan ekonomi nasional. Setelah sebelumnya memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja, kini giliran pengusaha atau pemberi kerja yang mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui relaksasi iuran jaminan sosial yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19. BP Jam Sostek langsung bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi kepada para pemberi kerja guna memberikan pemahaman terkait bentuk relaksasi dan tata cara untuk mendapatkannya. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Hayani Rumondang sebagai keynote speaker, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Apindo Suprayitno, Direktur Kepesertaan Ilyas Lubis, serta Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Retno Pratiwi dan Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BP Jam Sostek Zainuddin sebagai penanggap. Acara tersebut diikuti 6.350 peserta dari kementerian lembaga, perwakilan perusahaan, asosiasi, dan pemerintah daerah provinsi dari seluruh Indonesia. Berita ketiga terkait layanan jaminan kecelakaan kerja dan manfaat return to work. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan dan dimanapun. Kecelakaan kerja tentu menjadi resiko tersendiri bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, utamanya bagi pekerja lapangan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, BP Jam Sostek wilayah Banten berinisiatif mengadakan sosialisasi secara masif terkait hal ini pada Selasa lalu. Sosialisasi yang dilakukan dengan webinar tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan, tenaga kerja, dan serikat pekerja. Webinar yang bertemakan pelayanan kesehatan JKK dan manfaat RTW di masa pandemi ini juga dihadiri Direktur Pelayanan BP Jam Sostek, Krisna Syarif. Krisna menghimbau agar semua PLKK dapat meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan kepada perusahaan agar dapat membantu mensosialisasikan hal ini agar kasus kecelakaan kerja bisa menurun. Berita terakhir datang dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan BP Jam Sostek Cabang Gorontalo melindungi 30.000 pekerja informal melalui program BP Jam Sostek. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga telah melindungi sebanyak 20.000 warganya lewat program yang sama. Dengan demikian, pada tahun 2020 ini, total sebanyak 30.000 peserta warga Bone Bolango dilindungi program BP Jam Sostek dan premi iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah kabupaten. Berkat adanya PP nomor 49 tahun 2020, maka sisa dana dapat dikompensasikan untuk penambahan pesertaan baru yang mencapai 10.000 peserta. Tambahan peserta BPJS Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Bone Bolango. Baru adanya relaksasi yang hanya membayar Rp168, maka dari sisa dana yang tersedia sekarang itu kita bisa mendapatkan lagi 10.000 peserta.
Demikian berita terupdate dari BP Jam Sostek dalam sepekan. Saya Akbar Nurdin, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Liputan 79 berikutnya.